Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revi Ridwan Ahmad. Kali ini saya akan membahas tentang tema mendirikan usaha, inspirasi usaha, dan peluang usaha. Ada 3 materi yang saya bahas, yaitu bagaimana cara mendirikan usaha, kemudian menemukan inspirasi usaha, dan mencari peluang usaha itu sendiri. Cara mendirikan usaha. Jadi mendirikan usaha itu adalah sebuah proses yang tidaklah mudah dan membutuhkan perencanaan yang matang. Jadi tidak bisa kita membuka usaha itu asal buka saja ya, asal buka yang penting jalan. Jadi harus direncanakan, dibuat plan, dibuat rencana supaya bisa berkembang usaha yang kita buat. Berikut ini merupakan beberapa langkah yang perlu dilakukan ketika ingin mendirikan usaha. Ada 7 langkah. Yang pertama itu menentukan ide usaha. Jadi menentukan ide usaha adalah langkah pertama yang perlu dilakukan. Jadi cara mendapatkan ide usaha itu bisa dari berbagai sumber. Misalnya seperti pengalaman pribadi, kemudian dari pengamatan terhadap lingkungan yang ada di sekitar, atau bisa juga dengan melakukan riset pasar. Nah, kemudian berhubungan ya dengan yang tadi menentukan ide usaha. Yang kedua ini melakukan riset pasar, yang tadi termasuk dalam contoh untuk cara menentukan ide usaha. Jadi tujuannya melakukan riset usaha itu untuk mengetahui apakah ide usaha sudah memiliki peluang atau ada kemungkinan berpeluang untuk sukses ke depannya. Nah, riset pasar ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Contoh, riset pasar itu bisa dengan melakukan survei, bisa juga dengan melakukan wawancara. Nah, kemudian bisa juga riset pasar itu dengan melakukan analisis data. Yang ketiga, membuat rencana bisnis. Jadi, rencana bisnis itu merupakan dokumen yang di dalamnya itu terdapat rencana dan juga strategi untuk menjalankan usaha atau bisnis. Di dalam rencana bisnis itu harus mencakup beberapa aspek. Misalnya seperti aspek produk atau jasa yang
ditawarkan. Kemudian aspek target pasar, kemudian strategi pemasaran, kemudian strategi keuangan, dan lain-lain. Jadi di dalam rencana bisnis itu ada berbagai macam aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang keempat, mencari modal. Modal itu adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan bisnis atau usaha. Modal itu bisa didapatkan dari berbagai sumber. Misalnya dengan tabungan pribadi, kemudian dengan melakukan pinjaman dari bank atau meminjam dengan orang yang kita kenal, keluarga, dan sebagainya. Atau bisa juga dengan modal dari investor, mengajak investor untuk meyakinkan investor untuk memberikan modal kepada kita agar dapat menjalankan usaha. Jadi bisa dibuat proposal, kemudian dipresentasikan, meyakinkan buat investor itu yakin menanamkan modal ataupun investasi kepada kita. Kemudian yang kelima, mendaftarkan usaha. Setelah memiliki modal, perlu untuk mendaftarkan usaha atau bisnis ke pemerintah. Pendaftaran usaha atau bisnis dapat dilakukan di kantor pelayanan pajak atau KPP, bisa juga di Dinas Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP yang ada di daerah masing-masing. Kemudian yang keenam, melakukan pemasaran atau mempromosikan bisnis kita. Pemasaran atau promosi itu adalah suatu kegiatan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada calon konsumen. Pemasaran itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan iklan, kemudian promosi, bisa juga penjualan langsung menjual door to door atau mendatangi langsung calon konsumennya, bisa di sosmed juga bisa ya. Jadi sekarang sudah banyak, tinggal kita saja yang berusaha berpikir kreatif, berinovasi bagaimana caranya mempromosikan atau memasarkan produk jasa dari bisnis yang kita punya. Tinggal kita saja lagi yang maunya bergerak kemana. Kemudian yang terakhir, mengelola usaha. Setelah usaha atau bisnis ini sudah berjalan, maka perlu dikelola dengan baik agar usaha atau bisnis yang sudah kita buat itu dapat berkembang dan sukses ke depannya. Pengelolaan usaha itu ada berbagai aspek, dari segi produksi, kemudian keuangan, sumber daya manusia, dan yang tadi pemasaran. Pembahasan kedua, menemukan
inspirasi usaha. Inspirasi usaha itu dapat datang, bisa kita dapatkan itu dari berbagai macam sumber. Inspirasi itu bisa kita dapat dari pengalaman kita pribadi, pengalaman sendiri, atau pengalaman yang pernah kita alami. Kemudian inspirasi itu juga bisa dari hasil mengamati lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian inspirasi itu bisa dengan cara melakukan riset pada pasar. Itu ya beberapa sumber inspirasi usaha dari pengalaman pribadi, pengamatan terhadap lingkungan sekitar, dan riset pasar. Ada beberapa inspirasi usaha yang mungkin bisa untuk dicoba bagi yang teman-teman yang belum pernah memulai bisnis atau mau memulai bisnis. Nah, ada 4 yang mungkin bisa dicoba. Yang pertama itu tentang bisnis kuliner. Nah, karena kuliner ini kan tentang makanan ya. Manusia itu pasti membutuhkan makanan. Nah, setiap hari, setiap waktu itu pasti dibutuhkan ini makanan ini ya, di bidang kuliner. Bisnis kuliner itu merupakan salah satu bisnis yang paling populer di Indonesia. Jadi bisnis kuliner ini punya peluang yang besar karena yang tadi saya bilang kebutuhan masyarakat akan makanan dan minuman yang selalu ada setiap waktu. Pasti manusia itu butuh makan dan minum ya. Dan memang saingannya banyak kalau bisnis kuliner ini banyak. Kemudian bisnis fashion. Bisnis fashion itu bisnis yang selalu mengikuti tren, karena fashion itu selalu berubah-ubah trennya. Nanti tahun ini trennya mungkin klasik, kemudian beberapa bulan kemudian berubah lagi polkadot. Nah gitu ya, jadi fashion itu berubah-ubah. Bisa juga nanti kembali lagi trennya itu kembali lagi mungkin ke 80-an, ke 90-an. Nah itu ya, tren itu bisa berulang. Bisnis fashion ini punya peluang yang besar juga ya, karena masyarakat Indonesia itu selalu ingin tampil modis. Nah kebanyakan itu ingin berpenampilan modis ya, mengikuti zaman, mengikuti tren apa yang lagi booming, yang lagi viral, stylenya, fashionnya. Nah, masyarakat biasanya ingin mengikuti tren tersebut. FOMO ya, FOMO. Kemudian bisnis pada bidang jasa. Bisnis dalam bidang jasa itu adalah bisnis yang menyediakan layanan kepada masyarakat. Jadi berupa bisnis dalam bentuk layanan. Bisnis jasa juga punya
peluang yang besar, karena kebutuhan masyarakat akan jasa juga selalu ada, karena masyarakat juga tidak bisa ya semuanya itu dilakukan sendiri, pasti butuh jasa dari orang lain atau bantuan dari orang lain, entah itu kurir, entah itu perbaikan misalnya ya, kurir, pengantaran, perbaikan ya kan, servis. Nah, kan tidak semua orang bisa memperbaiki alat elektroniknya ya, memperbaiki alat elektronik atau barang-barang yang lain lah. Kadang juga waktunya tidak ada. Kalau kurir itu kan kita memang bisa mengantar, menjemput ya kan, mengantar barang atau menjemput barang, tapi waktunya lagi. Nah, mungkin kita ada kerjaan yang lain ya, kita tidak bisa juga untuk mengantar produk kita atau jualan kita. Nah, kita minta menggunakan jasa yang lain ya, menggunakan jasa kurir ya, gitu ya. Nah, jadi kalau bidang jasa itu banyak juga ya, jasa servis, jasa perbaikan elektronik, jasa kurir, pengantaran, dan sebagainya. Itu juga peluang bisnisnya cukup besar di Indonesia. Kemudian yang terakhir online. Nah, apalagi online ya, sekarang zamannya digital, semua sekarang serba online. Online ini sudah jelas, bisnis online itu sudah jelas peluangnya sangat besar. Jadi hampir semua aspek itu bisa secara online, entah itu beli makanan, beli baju, kemudian pesan antar kurir ya, pesan antar servis, home service misal, yang bisa cukup melalui WA, home service, pijat kah, home service laptop kah, perbaikan laptop, AC. Nah, teman-teman pasti paham lah, dan bisa melihat secara langsung dalam lingkungan sekitar atau pengalaman pribadi tentang bisnis online ini. Jadi hampir semua ranah itu ada sistem online-nya. Jadi kalau dari namanya ya, bisnis online itu adalah bisnis yang memanfaatkan internet untuk memasarkan produk atau jasa. Yang kita banyak temui itu dari sosmed, ada yang mempromosikan melalui sosmed, website ya, gitu. Oke, pembahasan yang ketiga adalah mencari peluang usaha. Ada beberapa cara untuk mencari peluang usaha yang sudah saya sounding beberapa kali, yaitu riset pasar tadi ya. Jadi riset pasar ini cara yang paling efektif untuk mencari sebuah peluang untuk bisnis atau usaha. Dengan melakukan riset pasar, maka kita dapat mengetahui kebutuhan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, dan potensi pasar untuk produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Yang kedua, mengikuti tren, yakni di mana tren itu kan perubahan yang terjadi pada masyarakat.
Jadi bisa memanfaatkan tren untuk mencari peluang usaha. Misalnya sekarang itu trennya makanan sehat, healthy food. Maka kita buka bisnis tentang makanan sehat atau healthy food. Bisa juga mungkin membuka bisnis khusus vegetarian kah, khusus vegan gitu ya, atau membuka usaha jus ya, yang ranahnya sehat lah, makanan sehat, minuman sehat gitu ya. Atau misalnya lagi ngetren tentang workout ya, tentang kemarin kan sempat tuh waktu pandemi ya, yang orang-orang pada di rumah aja, olahraganya di rumah aja. Nah, itu bisa buka bisnis tentang alat-alat olahraga yang bisa dipakai, yang simple, yang bisa dipakai untuk workout di rumah, misalnya barbel ya kan, gimbal, bola gym itu ya, dan sebagainya lah. Intinya kita harus jeli juga melihat tren apa nih yang lagi booming sekarang ya. Kemudian mengembangkan ide baru. Jadi selain tadi melakukan riset pasar, kemudian mengikuti tren, kita juga bisa mengembangkan ide yang baru untuk mencari sebuah peluang bisnis atau mencari peluang usaha. Jadi ide baru itu bisa kita dapat atau bisa datang dari yang tadi saya bilang, dari pengalaman pribadi, kemudian dari lingkungan, atau bisa juga dari kreativitas kita. Itu ya. Jadi kita bisa mungkin usaha apa yang misalnya orang yang belum mungkin di sekitar kita, di daerah kita belum ada yang punya gitu ya. Nah, dicoba aja dari ide baru yang mungkin orang belum ada di sini. Nah, kita coba buka usaha. Nah, misalnya jual sayur yang bisa diantar jemput ya kan, jual sayur yang online. Nah, mungkin kita di dalam gang ya kan, di dalam gang aja, tapi kita lihat penjual sayur itu mungkin ya tidak ada yang online gitu ya, mungkin tidak ada yang online. Kemudian masyarakat di sekitar ini tidak ada waktu buat belanja ke pasar gitu ya, atau tidak ada penjual sayur keliling. Nah, itu kita coba ide baru. Jadi mungkin kita bisa bikin website ya, yang gratisan, sosmed, website yang gratisan dulu untuk menunjang performa bisnis kita kan. Jadi jualan sayurnya ini ada di sosmed, ada juga di website. Oke, selanjutnya adalah tips dalam mendirikan usaha. Yang pertama itu mulailah dari hal yang kecil. Jangan langsung memulai usaha itu dengan yang skala besar. Mulailah dari yang kecil dulu, dan skalanya itu bisa ditingkatkan seiring dengan perkembangan usaha kita. Tapi kalau memang teman-teman itu punya modal yang besar, ya silakan langsung aja skala yang besar. Nah, ini berlaku untuk yang ingin mungkin yang dari nol ya, modalnya juga ya tidak terlalu banyak, pas-pasan modalnya. Nah, ini dari hal yang kecil dulu. Tapi kalau modalnya sudah banyak, sudah mumpuni lah dari berbagai macam aspek, ya silahkan skala besar ya.
Yang kedua, lakukan riset pasar. Nah, ini sering saya sounding supaya teman-teman itu selalu mengingat ini bahwa riset pasar itu penting. Jadi di sini saya ulangi lagi bahwa riset pasar itu hal yang penting untuk dilakukan sebelum memulai suatu usaha atau bisnis. Dengan kita melakukan riset pasar, maka kita dapat mengetahui kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, dan apa yang berpotensi dijual pada target pasar kita, yaitu pada bagian produk atau jasa yang kita tawarkan, apa yang berpotensi terjual di pasaran. Kemudian buat rencana bisnis. Jadi sebuah rencana strategi dalam menjalankan usaha yang akan kita rintis. Jadi terstruktur, jelas, plannya jelas ya. Jadi tidak tiap hari ya jualan, untung segini, untung sekian, diputar lagi, begitu terus. Tidak ada strateginya untuk misalnya ditabungkah untuk aset, atau dibelikan untuk alat ya, atau untuk memakai AdSense. Nah, kalau memakai rencana bisnis itu kan lebih jelas ya, rencananya lebih jelas, planningnya, plan bisnisnya lebih jelas, kedepannya tahu mau jadi apa bisnisnya, mau diapakan bisnisnya. Nah, itu pentingnya untuk membuat bisnis plan atau rencana bisnis. Kemudian siapkan modal yang cukup ya, karena kalau modalnya juga kurang atau tidak ada, itu sekarang bisa dibilang sulit ya. Modal itu tidak hanya dalam bentuk uang, tapi dari pemikiran juga, dari segi pemikiran juga. Kalau modalnya ada tapi dari pemikirannya kurang cukup ya, modalnya, ilmunya kurang, ilmu tentang bisnisnya kurang, nah, nanti kemungkinan bisnisnya juga mandet, tidak berjalan dengan lancar karena tidak punya ilmu dalam menjalankan bisnis. Jadi modal itu tidak hanya dari uang tapi juga dari ilmu. Itu juga, modal ilmu juga sangat penting ya. Kemudian yang terakhir, bersabar. Nah, bersabar menjalani usaha yang sedang dirintis. Jangan langsung berharap untuk sukses dalam waktu singkat. Nah, karena sesuatu yang instan itu biasanya tidak baik ya, tidak baik. Sesuatu yang instan itu tidak baik. Jadi nikmati saja prosesnya. Kita kembangkan bisnis secara perlahan-lahan, naik tangganya juga perlahan, supaya tidak langsung jatuh ke bawah ya, tidak langsung jatuh ke bawah. Jadi sudah berbagai macam pengalaman, masalah, sudah berbagai macam pengalaman, berbagai macam masalah itu sudah dihadapi. Nah, insya Allah di saat terguncang itu dampaknya tidak terlalu fatal ya. Kalau sukses membangun usaha itu secara perlahan ya, bukan yang instan tiba-tiba langsung meledak bisnisnya. Itu bisa juga ini ya, kaget gitu, mentalnya juga belum siap. Kalau tiba-tiba itu langsung banyak orderan, baru mulai tapi langsung banyak orderan, nah itu kan
dari segi kesiapan mental juga biasanya belum siap. Nah, makanya eh, alangkah lebih baik itu memang perlahan, step by step naiknya usahanya itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ataupun kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.